Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita akan beribadah, namun sebelumnya kita akan membacakan warta display lebih dahulu. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada jemaat sekalian, khususnya kepada Bapak, Ibu, atau saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GKPI Jemaat Citerep. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Untuk informasi dan jadwal kehadiran ibadah adaptasi kebiasaan baru dapat dilihat pada warta jemaat yang dibagikan. Berita duka cita, yaitu dari sektor 3, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, almarhum Ibu Wilhelmina Takaep atau orang tua dari Bapak Agus Takaep pada hari Jumat 15 Januari 2021 di Ambon Kupang. Majelis dan segenap jemaat mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi penghiburan sejati dari Tuhan Yesus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam ibadah ini. Kita masuk dalam saat teduh. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kehadirannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, punya dan kawanannya, domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita berikan hormat kepada Allah dengan pujian. Ku pujimu Tuhan. Bersyukur
Dan ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akan memuji pujian ke Juru Selamat yang ajaib. Kristus sudah bebaskanku, Juru Selamat yang ajaib. Hutang dosa ditebusnya, Juru Selamat yang ajaib. Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Kita akan bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat segala abad di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur yang telah Tuhan berikan, kekuatan, kesehatan yang telah Tuhan anugerahkan. Pada saat ini kami bisa hadir di rumah-Mu yang kudus ini untuk ibadah, memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Dan kami juga mohon ampun atas segala dosa atau pelanggaran kami dari perkataan, perbuatan, perilaku. Ajari kami ya Tuhan dengan rendah hati. Ya Bapa, ampuni kami supaya kami hidup kudus di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GKPI Citerep dalam segala kerohaniannya, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, serta dalam pelayanannya. Semua itu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan hanya menurut kehendak-Mu saja. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, selama pandemi ini hampir 1 tahun, Tuhan masih izinkan kami di awal tahun 2021 ini ya Tuhan, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelayan dengan memakai protokol kesehatan. Kami juga berdoa untuk pengembangan pembangunan gereja yang terus kita pikirkan untuk masa depan gereja ini. Biarlah Tuhan memberkati semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja-gereja se-Kabupaten Bogor, baik yang tergabung dalam PGIS dan BKSG, serta di seluruh Indonesia ini di masa pandemik ini. Tuhan berkati juga untuk menerima vaksin demi memutuskan mata rantai COVID-19 ini.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan, penatua, diaken, ketua-ketua komisi, guru sekolah minggu, atau bekerja sama untuk melayani dan untuk kemuliaan bagaimana Tuhan terus memelihara di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh majelis sinode sudah terlaksana dalam rapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan untuk pengembangan gereja-Mu yang kudus ini. Tuhan, kami juga berdoa pada akhirnya kami juga mendoakan bangsa dan negara Indonesia di dalam tugas yang sangat berat ini ya Tuhan. Semasa pandemik banyaklah bencana, yaitu bencana alam, tanah longsor, gempa bumi, dan pesawat Sriwijaya Air yang jatuh. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan di mana di dalam tiap-tiap keluarga yang mengalami duka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden serta bawahannya untuk memikirkan masa depan Indonesia. Berikan kerendahan hati ya Tuhan untuk menghadapi situasi sekarang ini, supaya bangsa Indonesia kembali pulih seperti sedia kala dalam ekonomi dan hidup rukun, adil, dan makmur, damai sejahtera. Dan pagi ini firman Tuhan dilayani oleh Evangelis Nopi. Biarlah Tuhan memberkati ibadah ini dari awal hingga selesai, semua menjadi berkat melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna ini kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan membaca bacaan pertanggapan yang diambil dari Jiwaku Haus Kepada Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidupku, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku.
dan menaikkan tanganku demi namamu. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas laut dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Kita akan memberikan yang terbaik, akan kita bacakan satu ayat. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam kehadapan Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat-Nya, mari kita memberikan persembahan yang terbaik.
Mari kita berdoa persembahan. Segala puji, syukur, dan hormat ya Tuhan, Allah yang kami tinggikan dalam nama Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan di pagi ini, kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami, memelihara kami hingga sampai saat ini, di mana pada saat ini juga kami mempersembahkan persembahan ini. Kiranya urapi dan berkati ya Tuhan persembahan ini untuk keluasan kerajaan-Mu. Berkati semua kami yang sudah memberi. Berkati juga ya Tuhan dalam segala pekerjaan kami. Dan juga untuk memperluas jemaat-Mu yang kudus dalam ibadah di pagi ini. Terima kasih Bapa, semua ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan pujian Bangunlah Jiwaku yang Lesu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa terus menyertai kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita sama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mulia, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan, segala kebaikan Tuhan yang terus memenuhi hidup kami. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami bersyukur ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memberkati kami. Engkau sendiri yang menjadikan hati kami seperti tanah yang subur untuk menerima benih firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan dapat tertanam, berakar kuat dalam hati kami, bertumbuh bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk dapat mengerti, memahami akan firman-Mu sehingga kami juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di dalam surga, dan berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Biarlah semua yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita buka bersama-sama Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Jika sudah menemukannya, kita akan membacakannya secara responsoria, secara bergantian. Saya akan membacakan ayatnya yang berangka ganjil, Bapak Ibu Saudara membacakan ayatnya yang berangka genap. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, LAI memberikan perikop pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu, saat ini kita sudah masuk minggu ketiga ya di tahun 2021. Mungkin dari Bapak Ibu, dari antara kita semua sebelum masuk tahun 2021 ada di antara kita yang memiliki resolusi ya, keinginan atau sebuah pencapaian yang akan dicapai di tahun 2021. Adakah dari Bapak Ibu sekalian yang memiliki resolusi bahwa nanti saya di tahun 2021 saya ingin saya bisa semakin berbuah. Saya ingin saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, saya ingin saya bisa lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Ya, mungkin di antara Bapak Ibu, di antara kita di sini ada yang memiliki resolusi seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap orang percaya, ya, setiap kita pasti menginginkan diri kita bisa berbuah. Ya, kita dapat memiliki kasih, kita dapat memiliki sukacita, damai sejahtera, kita memiliki kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan kita juga bisa memiliki penguasaan diri yang akhirnya dapat berdampak bagi orang lain dan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga apa? Sehingga kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Itu kerinduan kita, bukan? Ya. Namun yang sering terjadi adalah manusia berusaha begitu rupa dengan usaha dan kemampuan diri sendiri untuk dapat menghasilkan buah. Ya, manusia berupaya begitu rupa, berusaha untuk berbuat baik, berusaha untuk mengasihi orang lain dengan kemampuan diri sendiri untuk dapat menghasilkan buah, untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara, untuk dapat menyenangkan hati Tuhan, kita tidak boleh lupa satu hal. Syarat yang utama, satu syarat yang paling utama sehingga diri kita bisa berbuah. Ya, dan ini sering dilupakan. Ya, syarat utamanya yaitu hidup melekat dengan Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan, membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Ya, kita hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Itu syarat utamanya, Saudara. Ya, seperti tema kita pada hari ini, membangun keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam teks firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Tuhan Yesus di sini memberikan sebuah perumpamaan tentang pokok anggur yang benar, di mana Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sendiri sebagai pokok anggur, ya, pokok anggur yang benar, pokok anggur yang sejati. Kemudian manusia sebagai ranting-rantingnya dan Bapa sebagai pengusahanya. Dan dari sini kita dapat melihat mengapa kita harus hidup melekat dengan Tuhan, ya, terus membangun keintiman dengan Tuhan. Kenapa? Yang pertama, kenapa sih kita harus hidup melekat dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan? Karena Tuhanlah yang mengupayakan kita untuk kita dapat menghasilkan buah. Tuhan sendiri yang mengupayakan kita untuk kita menghasilkan buah. Mari kita simak di ayat yang kedua, Bapak Ibu. Di ayat yang kedua di situ dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Di ayat 2 ini ada 2 jenis ranting. Ya, ranting yang pertama adalah ranting yang tidak berbuah, dan ranting yang kedua adalah ranting
yang berbuah. Namun keduanya ada pada Kristus, ada pada pokoknya. Ya, ada dua upaya yang Bapak lakukan bagi kedua jenis ranting itu. Ya, ada dua upaya yang Bapak lakukan kepada dua jenis ranting itu. Yang pertama, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ya, ada suatu pertanyaan yang penting tentang hal ini. Apakah seseorang yang sudah ada di dalam Kristus pada suatu kali kalau dia tidak berbuah itu bisa dipotong? Ya, dibakar di dalam api dan terpisah selama-lamanya dari pokok anggur itu. Dan apakah itu artinya keselamatan itu bisa hilang, saudara? Kalau kita baca sekilas di sini, di situ dikatakan ranting yang ada padaku dipotongnya. Ya, apakah itu berarti keselamatan itu bisa hilang? Saudara yang terkasih, kita harus ingat bahwa keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita sifatnya permanen. Satu kali selamat, tetap selamat. Di dalam Yohanes 6 ayat 37 di situ dikatakan bahwa semua yang diberikan Bapa kepadaku, kepada Kristus, akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Itu Kristus sendiri yang berbicara. Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Ya, Tuhan Allah telah memilih manusia untuk diselamatkan. Jika kita adalah umat pilihan Tuhan, kita menerima anugerah keselamatan. Keselamatan itu tidak bisa hilang dari kehidupan kita. Lantas, apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Kenapa di situ dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya? Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita simak baik-baik di sini. Kata dipotong, ya, di ayat kedua ini berasal dari kata Yunani yaitu airo, yang berarti diangkat, diambil atau dinaikkan, ya, direposisi. Ya, jadi kalimat ini jika diterjemahkan kembali akan menjadi seperti ini, saudara. Semua ranting di dalam aku yang tidak berbuah diangkatnya atau dinaikkannya. Ya, luar biasa, saudara. Jadi di sini Bapak Ibu, jika kita melihat pohon anggur, biasanya para petani anggur selalu membuat para-para, ya, atau semacam tiang penopang agar tanaman anggur atau ranting-ranting dari pohon anggur itu dapat merambat ke atas menjauh dari tanah, ya. Dan ranting yang berbuah adalah ranting yang merambat ke atas pada tiang penopang atau para-para itu. Dan dalam proses ranting-ranting itu merambat, ada ranting-ranting yang menjalar keluar, ya, dari para-para atau dari tiang penopang, dan akhirnya dia terkulai ke bawah bahkan jatuh ke tanah. Tetapi ranting-ranting yang jatuh ke tanah yang akhirnya tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup dan dia tidak bisa berbuah, ranting-ranting itu akan diangkat kembali oleh petani anggur, dipindahkan kembali oleh para petani anggur supaya apa? Supaya dia bisa naik ke atas, bisa mendapatkan sinar matahari yang cukup dan dia bisa berbuah. Jadi dari metafora ini, saudara, kita dapat melihat bahwa usaha yang petani lakukan, usaha yang Bapak lakukan sebagai pengusaha anggur tersebut tidak langsung memotong ranting yang tidak berbuah. Malahan di situ Bapak mengupayakan supaya ranting yang tidak berbuah menjadi berbuah. Maka dari itu, saudara, mungkin hari ini ada yang merasa bahwa hidup saya adalah gambaran dari ranting yang tidak berbuah itu. Ada yang merasa hidup saudara adalah gambaran dari ranting yang tidak berbuah itu. Dan sekarang saat ini saya mau menyampaikan kabar baik bahwa Tuhan tidak akan membuang dan meninggalkan kita. Justru Dia sangat rindu untuk memulihkan kita, untuk mengangkat kita supaya hidup kita dapat berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, ini adalah karya Allah, saudara. Orang yang sungguh-sungguh percaya, orang yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Dia pasti berbuah. Hanya membutuhkan proses seperti pohon. Ya, dan di sini kita melihat bahwa manusia tidak sanggup berbuah tanpa pertolongan Tuhan.
Ya, dalam keterbatasan manusia, Tuhan mengangkat manusia, Tuhan mengembalikan manusia kepada posisi yang Tuhan inginkan, ya, supaya apa? Supaya kita dapat berbuah. Dan kita harus ingat bahwa buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Ya. Jadi saat kita tidak berbuah, tetapi kita terus melekat dalam Allah, kita hidup di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, Bapa sendiri yang akan mereposisi kita, Bapa sendiri yang akan mengangkat kita, Bapa sendiri yang akan bekerja di dalam kita supaya apa? Hidup kita bisa menghasilkan buah. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, yang diupayakan Bapa sebagai pengusaha anggur kepada ranting-rantingnya adalah setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu Saudara, seorang petani anggur yang melihat ada ranting yang berbuah, dia tidak hanya menanti sampai tiba waktunya panen, kemudian saat waktunya panen dia petik anggurnya, dia nikmati hasilnya, setelah itu dia biarkan rantingnya. Tidak seperti itu. Tetapi ranting itu akan dibersihkan, akan dirawat sehingga terjauh dari penyakit seperti hama atau gulma. Bahkan pada saat yang tepat, cabang-cabang yang kecil dari cabang-cabang yang bagus harus dipangkas. Supaya apa? Pada waktunya akan timbul cabang-cabang yang menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Ya, itu pekerjaan seorang petani anggur dalam merawat ranting-rantingnya. Yang sudah berbuah tidak dibiarkan begitu saja, tetapi lebih dirawat lagi, dibersihkan lagi. Dan di sini kita dapat melihat bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang rindu untuk memiliki hidup yang berbuah lebih banyak, haruslah siap dibersihkan. Haruslah siap dipangkas, didisiplinkan oleh Tuhan melalui apa? Melalui firman-Nya. Seperti yang tertulis di ayat yang ketiga, kita kembali simak lagi di ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dan firman itu akan terus-menerus memproses hidup kita. Firman itu akan terus-menerus membersihkan kita, memangkas kita, mendisiplinkan kita. Ya, karena di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 di situ dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi jika kita rindu, kita memiliki buah yang lebih banyak lagi, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, kita dapat lebih lagi menyenangkan hati Tuhan, kita harus sedia untuk didisiplinkan oleh firman Tuhan. Hidup kita harus kita sedia, harus kita siapkan untuk dibersihkan terus oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang terus memproses kehidupan kita supaya hidup kita bisa lebih banyak lagi berbuah. Itu yang pertama, saudara. Kenapa ya kita harus melekat dengan Tuhan? Karena Tuhan sendiri yang mengupayakan hidup kita sehingga hidup kita bisa berbuah. Alasan yang kedua, kenapa kita harus melekat dengan Tuhan? Kenapa kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan? Alasan yang kedua adalah karena di luar Kristus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, di luar Kristus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Di ayat 4 sampai di ayat 5 dikatakan seperti ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu ayat yang keempat. Dan sekali lagi saya tegaskan di sini, saudara, bahwa kita hanya bisa berbuah jikalau kita tinggal di dalam Kristus. Kita hanya bisa berbuah jika kita tinggal di dalam Kristus. Ya, kita tinggal di dalam Kristus dan Bapa yang bekerja di dalam kita supaya kita dapat berbuah. Karena apa? Di luar Kristus kita tidak mungkin bisa berbuah. Lalu bagaimana dengan orang yang di luar Kristus? Bahkan orang yang tidak mengenal Kristus sekalipun.
ya, tapi mereka mampu berbuat baik. Mereka mampu menyenangkan hati orang lain. Mereka mampu menjadi berkat bagi orang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara, orang-orang seperti ini, ya, walaupun mereka berbuat baik, ya, walaupun mereka bisa menjadi berkat, kelihatannya, ya, baik, kelihatannya di mata manusia itu baik, dan di mata manusia itu berkenan. Tetapi sebetulnya itu tidak diperkenankan oleh Allah. Allah tidak berkenan untuk orang-orang yang tidak tinggal di dalam Dia. Ya, orang-orang seperti itu memang terlihat baik di hadapan manusia, tapi tidak di hadapan Allah. Mereka bisa saja melakukan hal yang berkenan di hadapan manusia, tetapi tidak di hadapan Allah. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia sudah mengalami kerusakan total, saudara. Saat manusia jatuh ke dalam dosa, manusia mengalami kerusakan total depravity, ya, di mana manusia sudah tidak sanggup lagi melakukan hal yang berkenan di hadapan Allah. Ya, hal yang baik menurut standar Allah itu manusia tidak dapat melakukannya. Di Yesaya 64 ayat 6 malah mengatakan demikian, demikianlah kami sekalian seperti orang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kesalehan saja digambarkan seperti kain kotor, saudara. Ya. Di luar Kristus, ya, orang yang belum diselamatkan mengalami kerusakan total, yang artinya apa? Dia tidak bisa melakukan hal-hal sesuai dengan standar ilahi yang berkenan di hadapan Allah. Berkenan di hadapan manusia bisa saja, tetapi di hadapan Allah tidak. Maka dari itu, saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya bagi kita, supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya dipulihkannya, sehingga dapat berkenan di hadapan Allah. Dan maka dari itu saat kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, kita dimampukan untuk dapat menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Allah. Dan setiap orang yang tinggal di dalam Kristus, pastilah ada firman yang hidup di dalam hatinya. Ada firman yang tinggal di dalam hatinya. Itulah ciri-ciri orang yang tinggal di dalam Kristus. Orang yang tinggal di dalam Kristus pasti di hatinya akan ada firman. Pasti firman akan tetap tinggal di dalam hatinya, bahkan hidup di dalam dirinya. Ya. Di ayat yang ke-7 kita lihat di situ, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tetapi di situ dikatakan kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ya, orang yang mengaku dirinya tinggal di dalam Tuhan, yang mengaku dirinya membangun hubungan intim dengan Tuhan, pastilah ada firman yang tinggal di dalam hatinya. Dan ini bukan sekedar membaca firman Tuhan, hanya sekedar mengetahui firman Tuhan, bukan sekedar menghafal, ya, tetapi firman Tuhan itu berakar kuat di dalam hati kita. Firman itu kemudian bertumbuh di dalam hidup kita dan kemudian berbuah yang bisa orang lain nikmati dan boleh memuliakan Bapa kita di surga. Ya, kita bisa kontraskan di dalam Yohanes 8 ayat 37. Di dalam Yohanes 8 ayat 37 di situ Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi. Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, aku tahu bahwa kamu ini keturunan Abraham, ya, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, ya, karena apa? Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Tuhan Yesus berkata seperti itu kepada orang-orang Yahudi, ya, mereka adalah keturunan Abraham, mereka orang-orang Farisi yang tahu firman Tuhan, yang tahu kitab Taurat, yang hafal Taurat Tuhan. Tetapi apa? Tuhan mencela mereka. Ya, Tuhan bahkan berkata, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ini adalah perkataan Yesus kepada orang-orang Yahudi keturunan Abraham, kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang bukan saja mengetahui firman Tuhan. Mereka boleh menghafal firman Tuhan, mentaati sampai begitu detail, ya, setiap perkataan Taurat Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan firman-Ku tidak tinggal di dalam kamu. Karena apa? Mereka tidak percaya kepada Kristus.
Mereka tidak tinggal di dalam Kristus dan Kristus tidak ada di dalam hati mereka. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, arti tinggal di dalam Kristus dan firman Kristus tinggal di dalam kita adalah firman itu sungguh-sungguh tinggal di dalam hati kita yang paling dalam dan memancar dalam segala aspek kehidupan kita. Ya, ketika firman itu tinggal di dalam kehidupan kita, maka Kristus tidak hanya di samping atau menjadi tempelan dalam hidup kita, tetapi Kristus akan menjadi fokus, akan menjadi pusat, dan akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Jika firman Tuhan sudah tinggal di dalam hati kita, maka ketika kita meminta kepada Tuhan, kita pun akan meminta sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Ya, saat Kristus menguasai hati kita, Kristus berkuasa dalam hidup kita, seluruh kehendak kita pasti selaras dengan kehendak Tuhan. Saat kita meminta kehendak kita yang selaras dengan kehendak Tuhan, disitulah Tuhan akan memberikannya. Dan hal ini juga terkait dengan hidup atau pertumbuhan rohani kita dan buah dalam hidup kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, teruslah tanamkan firman Tuhan dalam hati kita. Tidak hanya mengetahui saja, tetapi benar-benar firman itu dapat hidup dan kita dapat menghidupi firman itu. Dan yang ketiga Saudara, tujuan kenapa kita harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Karena apa? Karena tujuan utamanya adalah memuliakan Bapa. Tujuan utama membangun hubungan intim dengan Tuhan adalah kemuliaan nama Tuhan. Memang kita membangun hubungan intim dengan Tuhan supaya hidup kita dapat berbuah. Tetapi di sini bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utama kita tinggal di dalam Kristus dan membangun hubungan intim dengannya adalah untuk memuliakan Allah. Ya, di ayat yang terakhir di situ dikatakan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Ya, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jikalau kamu berbuah banyak. Kita dapat berbuah itu karena siapa? Karena Bapa sendiri. Ya. Dan kita berbuah untuk siapa? Ya untuk Bapa, untuk kemuliaan Bapa. Ya, itulah tujuan utamanya. Tujuan utama kita tinggal di dalam Kristus dan tujuan utama kita membangun hubungan intim dengan Kristus adalah untuk memuliakan Allah. Bapa dipermuliakan di dalam hidup kita yang bertumbuh dan berbuah. Setiap orang yang mengaku dirinya murid Tuhan, pasti hidupnya melekat dengan Tuhan dan pasti akan menghasilkan buah. Bukan untuk membanggakan diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Bagaimana dengan ayat 6 di situ dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Seperti itulah orang-orang yang di luar Kristus. Orang-orang yang tidak tinggal di dalam Kristus. Tetapi orang yang tinggal di dalam Kristus, pasti ia akan berbuah. Orang yang tinggal di dalam Kristus dimampukan Allah untuk berbuah. Ya. Orang yang tinggal di dalam Kristus pastilah memiliki firman di dalam hatinya yang akan membersihkan hidupnya, yang akan mendisiplinkan kehidupannya supaya apa? Supaya ia lebih banyak berbuah. Dan pada saat kita sudah menghasilkan buah, kita menjadi berkat bagi orang lain, itu semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika ranting pohon anggur menghasilkan buah, ya, orang-orang yang melihat pasti tidak akan memuji ranting itu kan. Ya, orang-orang yang melihat tidak akan berkata, wah rantingnya hebat ya, bisa berbuah. Ya, melainkan yang dipuji adalah pokok pohonnya. Oh ini pohonnya bagus nih, gitu ya. Dan yang dipuji lagi adalah pengusahanya. Wah pengusahanya hebat ya dalam merawat sehingga pohonnya bisa berbuah, sehingga ranting-rantingnya bisa berbuah. Seperti itulah gambaran hidup kita saat kita mampu melakukan hal baik, saat kita mampu menghasilkan buah, hanyalah untuk kemuliaan Bapa.
Ya, karena kita tidak akan mungkin mampu berbuah jika tanpa campur tangan Allah. Jadi saudara, marilah kita sebagai orang percaya, kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Terus melekat kepada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, dan biarlah firman-Nya terus hidup di dalam hati kita. Karena apa? Karena Ia sendiri yang akan memampukan kita untuk berbuah. Dan buah yang dihasilkan itu hanyalah untuk kemuliaan namanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Bapa untuk firman yang boleh Engkau beritakan kepada kami. Untuk firman yang boleh mengingatkan kami bahwa kami adalah ranting-ranting yang tidak akan mampu berbuah tanpa Engkau. Dan kiranya Tuhan Kau terus memimpin hidup kami, supaya kami dapat terus hidup di dalam Engkau dan Engkau terus tinggal di dalam hati kami, dan kami rindu hidup kami dapat berbuah. Kami rindu kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah buah yang kami hasilkan itu semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mau meminta dukungan doa. Ya, hari Rabu rencana saya akan berangkat ke Ambon. Saya akan melayani di Kota Masohi, Maluku Tengah. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati keberangkatan, perjalanan, dan pelayanan saya di sana. Saya meminta dukungan doa dari Bapak Ibu. Terima kasih. Dan kita akan meresponi firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian, dekat padanya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, memelihara firman-Nya, jadi saksi-saksinya. Hiduplah melekat dengan Tuhan dan terus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan saat ini kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Saat teduh selesai. Sebelum pujian penutup, kami akan mengucapkan bagi penata layan di ibadah pertama ini, kami semua mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat berbakti di KU1. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami sebagai penata layan di KU1 mengucapkan selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Kami jemput bangkit berdiri.